Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jini Budiarti dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi dan penempatan. Dasar seleksi. Pelaksanaan seleksi berpedoman kepada dasar tertentu yang digariskan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun ekonomis. Dasar-dasar ini adalah kebijaksanaan pemburuhan pemerintah, job specification atau jabatan, ekonomis rasional, dan etika sosial. Kebijaksanaan pemburuhan pemerintah. Seleksi penerimaan karyawan baru harus berdasarkan dan berpedoman pada undang-undang dan pemburuhan pemerintah. Seleksi usia harus didasarkan kepada undang-undang. Peraturan pemburuhan melarang adanya diskriminasi kulit, agama, dan suku bangsa. Sebaliknya, undang-undang tidak memperbolehkan memperkerjakan anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang terlibat G30S atau PKI. Hal-hal di atas harus menjadi dasar kebijakan seleksi penerimaan karyawan baru bagi setiap organisasi ataupun perusahaan. Job specification atau jabatan. Dalam spesifikasi telah ditetapkan persyaratan dan kualifikasi minimum dari orang yang dapat menjabat atau melakukan pekerjaan tersebut. Ekonomis rasional. Mengadakan seleksi harus dengan cara yang paling efektif dan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan karyawan yang sebaik-baiknya. Etika sosial. Seleksi harus dilakukan sesuai dengan etika sosial, artinya memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat, serta hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Tujuan seleksi. Seleksi penerimaan karyawan baru bertujuan untuk mendapatkan hal-hal berikut. 1. Karyawan yang kualifit dan potensial, karyawan yang jujur dan berdisiplin, karyawan yang cakap dengan menempatkan yang tepat, karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, karyawan yang memenuhi persyaratan undang-undang pemburuhan, karyawan yang dapat bekerja sama dengan baik secara vertikal dan horizontal, karyawan yang dinamis dan kreatif, karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, dan yang terakhir mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Syarat-syarat seleksi dan penempatan. Efektivitas fungsi seleksi dan penempatan sangat ditentukan oleh beberapa syarat penting dan bahkan tergantung pada informasi yang diperoleh melalui syarat-syarat tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh melalui syarat-syarat tersebut akan dijadikan masukan bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan penerimaan dan penempatan seorang pekerja. Syarat-syarat yang dimaksud adalah informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. Rencana-rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi. Keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang-orang yang akan dipilihnya. Metode seleksi dan penempatan. Dalam proses seleksi adalah menempatkan kualifikasi minimal bagi suatu jabatan melalui analisis jabatan ini berkaitan dengan metode-metode tertentu yang mengukur kualifikasi dari pelamar atau pekerja. Ada 11 metode yang biasanya digunakan, yakni tujuan data biografis. Tujuan mengenai pendidikan dan pengalaman dari seorang pelamar melalui proses seleksi, sekalipun pendidikan dan pengalaman bukan merupakan kriteria yang penting, tetapi bisa digunakan untuk tujuan-tujuan penting lainnya. Tes ketangkasan tidak mahal secara relatif untuk dilaksanakan dan dicatat, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Tes kemampuan. Tes ini mengukur luasnya kemampuan umum atau keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan tingkat kinerja pekerjaan melalui empirical atau construct validation. Tes performasi. Semakin dekat tes kemampuan merangsang tugas-tugas pekerjaan dan konteks yang aktual, tes tersebut semakin menjadi tes performasi. Referensi merupakan metode seleksi yang penting dipakai untuk memeriksa pendidikan dan riwayat-riwayat atau untuk memperoleh keterangan tentang kepribadian atau keterampilan pelamar. Performasi sebelumnya sering dipakai untuk menilai potensi bagi penugasan, kembali atau promosi, atau bahkan persyaratan bagi lowongan promosi tertentu. Wawancara.
Wawancara akan memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengamati kinerja atau penampilan seseorang pelamar dan keterampilan-keterampilan akan perorangan dan untuk menanyakan hal-hal yang tidak dimuat dalam form-form lamaran. Pusat-pusat penilaian Pusat-pusat penilaian berusaha untuk memperkenalkan beberapa pelamar dengan keadaan-keadaan pekerja yang merangsang supaya menekankan kinerjanya pada tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerja. Masa percobaan memiliki faktor validasi dan reliabilitas yang memungkinkan tinggi karena metode ini mengukur kinerja aktual pada kerja. Langkah seleksi. Proses seleksi tampak sederhana dalam teori seperti telah disebutkan sebelumnya. Manajemen menetapkan serangkaian tahap yang harus dilalui para pelamar. Proses ini disusun dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. Kemudian manajemen memeriksa prestasi para pelamar di waktu yang lalu dan memilih orang-orang yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan kepribadian yang paling memenuhi persyaratan suatu jabatan. Dalam praktek seleksi sebenarnya tidak sesederhana itu. Seleksi lebih rumit daripada apa yang kita bayangkan. Seleksi terdiri paling sedikit 8 langkah yang dapat ditempuh. Perlu dikatakan bahwa tidak semua langkah tersebut harus ditempuh. Misalnya, dalam hal orang dalam yang diseleksi dalam rangka alih tugas atau promosi, ada langkah-langkah tertentu yang tidak perlu lagi ditempuh karena organisasi, khususnya suatu kerja yang mengelola sumber daya manusia, sudah memiliki informasi yang diperoleh dengan mengambil langsung dengan langkah-langkah tertentu itu. Misalnya, informasi tentang kondisi kesehatan pegawai yang bersangkutan. Penempatan. Setelah melalui tahap rekrutmen, kemudian seleksi tahap selanjutnya yaitu penempatan. Pada tahap ini, seseorang karyawan harus akan ditempatkan di suatu kemampuan yang dimilikinya atau sesuatu kesepakatan pada saat proses seleksi. Banyak orang berpendapat bahwa penempatan merupakan akhir dari proses seleksi. Menurut pandangan itu, jika seluruh proses seleksi telah ditempuh dan lamaran seseorang diterima, akhirnya seseorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pada pula. Demikian memang tidak salah sepanjang menyangkut pegawai baru. Hanya saja teori manajemen sumber daya manusia yang memutakhirkan menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi pegawai baru, akan tetapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Berarti konsep penempatan mencakup promosi, transfer, dan bahkan demosi sekalipun. Promosi adalah apabila seseorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan menghasilkan pun lebih besar pula. Transfer atau alih tugas. Dalam rangka menempatkan alih tugas dapat mengambil salah satu dari dua bentuk: penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan penghasilannya yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Alih tempat. Demosi berarti bahwa seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab serta semakin kecil. Terdapat dua persoalan utama yang dihadapi dalam prosedur penempatan dan klasifikasi. Satu berkaitan dengan daya benda setiap pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yang memiliki perbedaan tinggi memudahkan identifikasi kemampuan dan prediktor. Misal, seorang manajer disyaratkan memiliki kemampuan manajerial, pengelolaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang tinggi, sedangkan seorang kurir kantor tidak disyaratkan memiliki kemampuan tersebut. Prosedur penempatan yang klasifikasi akan lebih rumit jika posisi yang dituju adalah seorang sekretaris dan juru ketik yang sama-sama mensyaratkan kemampuan mengetik secara cepat dan benar. Berkaitan dengan perbedaan nilai individu dengan keinginan organisasi, guna mengoptimalkan kinerja organisasi, seringkali nilai-nilai individu terabaikan karena apa yang baik bagi organisasi belum tentu baik bagi individu. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.